Halo, Dokter Bagus. Apa kabar? Halo, kabar baik. Ya, selamat Hari Keluarga ya, Dokter Bagus. Ya, Ya, sama-sama. Semoga kita paling baik memperhatikan keluarga. oke, Dokter Bagus. Ini kan ada apa ya tagline yang sangat bagus sekali bahwa Indonesia cegah stunting nih, keluarga Indonesia cegah stunting, di mana BKKBN Hmm, punya punya tema adalah keluarga keren cegah stunting. Nah, karena ya, komunitas kami, komunitas menata keluarga ingin sekali mendapatkan ilmunya nih bagaimana keluarga-keluarga di komunitas MK ya bisa melakukan pencegahan ya terhadap stunting. Nah, selama ini kan kita selalu taunya cegah stunting itu bagaimana sumber gizi ya. Jadi maksudnya gizi yang masuk ke dalam tubuhnya anak-anak sehingga anak-anak bisa bertumbuh dengan baik. Nah, padahal saya pernah ngobrol nih sama dokter Bagus, ternyata itu harus dilakukan justru dari sebelum pernikahan gitu. Misalnya mengatur usia pernikahan kayak gitu nih. Boleh dijelaskan nggak kenapa sih apa sih hubungan dengan usia pernikahan dengan stunting ini, dokter Bagus? ya, baik. Itu pertanyaan yang luar biasa sebetulnya. Ya, seharusnya kita itu sudah tahu bahwa gizi itu justru dimulainya sebelum hamil itu pada usia-usia dini. Dari bayi itu diperhatikan, ya kan? Dan itu harus betul-betul mendapat ASI yang benar, ya kan? Dan diharapkan anak-anak itu nanti tumbuh menjadi anak-anak yang besar, ya kan, yang besar, yang gizinya seimbang, tidak gemuk dan tidak kurus, ya kan. Nah, kemudian kapan kita bisa menentukan bahwa itu boleh hamil dengan hasil yang maksimal generasinya? Ya, yang pertama kita harus tahu bahwa usia yang paling bagus itu adalah usia di atas 22. Artinya 23 ya, 23. Kenapa? Tulang-tulang panjang calon ibu ini, terutama calon ibu ya. Kalau suami itu boleh lebih dari 23, 33. Kalau istri itu harus 23. Karena tulang panjangnya ini, garis epifisenya ini masih nganga. Artinya dia masih mau tumbuh lagi. Gitu kalau kurang dari 23. Artinya dia masih butuh gizi, masih apa ya, masih rakus ibunya itu terhadap gizi. Dan ini usahakan jangan sampai hamil di saat ini, gitu di usia 23. Nah, kemudian batas yang atas itu batas usia yang teratas itu adalah 33 tahun. Karena apa? Rahim ini sudah mulai menurun, mengambil gizi-gizi mikro. Gizi mikro terutama ya, itu mulai menurun. Nah, di sini kalau terjadi usia hamil di saat-saat 33 ke atas, dikhawatirkan apa? Mungkin saja bibitnya, ovariumnya ini kurang bagus atau uh, dinding rahimnya ini kurang bagus untuk menempelkan plasenta. Bisa saja dia nanti plasentanya jadi paling rendah menjadi previa ya, menutupi jalan lahir. Karena kurang sigap rahimnya itu setelah 33 tahun. Jadi 33 tahun udah mulai turun. Nah, itulah batasnya. Kemudian jarak lagi, jarak melahirkan itu 4 tahun. Harus 4 tahun. 4 tahun Kenapa? ya dok, dari anak Ya, pertama 4 tahun. misalnya ya. Ada yang Ya, pertama dari ke anak anak kedua pertama ke ya. anak kedua bedanya 4 tahun. Nah, Oke. itu kenapa? Karena 2 tahun setelah melahirkan itu dipakai untuk oksitosin untuk memproduksi air ASI, tidak untuk merecovery rahim, tidak untuk menyehatkan rahim lagi seperti semula. Baru bisa sehat semula butuh 2 tahun lagi sehingga 4 tahun.
ya Oh, kan? jadi selama 2 tahun itu untuk memproduksi air susu, Iya, terus kalau orang tuanya misalnya tidak menyusui anak, tetap itu berjalan, Dok? iya. Oh, Jadi harus oke. walaupun nggak menyusui tetap berjalan. Oh, oke oke. Berarti 2 tahun itu untuk, gizinya Menyusui. untuk ke air susu gitu ya, terus 2 tahun, yang berikutnya itu adalah untuk recovery dinding-dinding Iya, rahimnya ya? recovery yang sebenarnya. Iya, yang Oke recovery. oke. Nah, kalau Jadi ya, kenapa? ya, kalau Kalau misal misalnya orang tuanya sudah, kalau orang tuanya itu melakukan ya, misalnya memperhatikan tentang 2 tahun menyusui dan 2 tahun untuk recovery, tentunya anak-anaknya itu yang disebut dengan anak yang siap cerdas ya, Dok? iya, betul. Gitu. Oke. Ya kan? Karena apa? Kita tahu risikonya kalau itu jaraknya terlalu pendek, artinya pokoknya berebutan gizi lah, ya. Mmm, Setiap berebutan gizi antara ibu dan anak berisiko preeklamsi, apa keracunan kehamilan dulu, yang kakinya bengkak, mmm, ya kan? ya. Sehingga anaknya harus dilahirkan duluan, takut gawat janin gitu loh. Sehingga lahirnya harus Oh, disesar atau divakum dan sebagainya gitu, diinduksi. Ya kan? Jadi mmm. kan nggak siap cerdas tuh kalau anak-anak seperti itu, ya kan? Jadi belum siap untuk dilahirkan, tapi terpaksa dilahirkan untuk keselamatannya ya, Iya, Dok, ya? iya. Mmm, Kalau toh selamat, tidak terjadi preeklamsi, tidak ada keracunan, kemungkinan dia akan stunting di dalam perut. Stunting. mmm, stunting itu artinya di dalam perut itu dia sendiri sudah kekurangan gizi jadinya ya? Sudah kurang gizi di dalam perut. Oh Itu yang oh, lebih berbahaya. oke oke oke. Jadi lebih Kurang berbahaya. gizi di dalam perut itu lebih berbahaya daripada yang sudah keluar. Kalau yang sudah keluar kan masih ada apa perkembangan di otaknya itu masih ada Mmm, karena kurang masukan setelah keluar gitu. mhm Tapi mhm. cetakannya untuk menjadi cerdas itu ada kalau dia Oke. sesudah keluar. Tapi Yah. kalau sudah di dalam perut, cetakan untuk cerdasnya itu udah nggak ada gitu loh. Mau dikasih apa lagi? Oh, gitu. Aduh, Kan? ini menarik sekali ya, Dok, ya. Jadi Iya. sekarang gini, apa sih, kira-kira, pesan dari dokter nih supaya keluarga-keluarga muda yang lainnya gitu ya, yang masih punya anak satu, jadi dia mengerti bagaimana Iya. mempersiapkan buat anak kedua. Yang lebih bagus itu adalah dari yang belum menikah itu sudah tahu untuk hal ini gitu ya. Iya. Jadi bisa mempersiapkan, usia pernikahannya, usia siap untuk menjadi seorang ibu gitu. Iya. Apa pesan dari dokter? Ya, pesannya begini. Jadi apapun kebijakan dari pemerintah, ya kan? Kita harus tahu prinsipnya bahwa kekurangan gizi di dalam perut itu jangan sampai terjadi, ya kan? Jadi yang saya pesen, kan ini kebanyakan nih ada dari kementerian, misalnya emansipasi wanita, jangan meninggalkan masa untuk perkawinan, ya kan? Nanti setelah tua baru kawin, jangan nyari duit dulu buat apa, gitu loh, ya Oke kan? oke, iya. Ya, ini yang paling penting, ya. Karena kan emansipasi wanita, kesetaraan gender ini kadang-kadang salah mengartikan. Itu yang Oke. tidak diperhatikan. Nah, artinya Oke? sekarang, kita semua mesti, siap ya untuk mendukung Iya. pemerintah Jadi, gitu ya, bagaimana kita membangun iya, keluarga keren, cegah stunting. Jadi iya, kalau nggak ngerti bagaimana cara cegah stunting, artinya keluarga itu belum keren ya. Oke, terima iya, kasih banyak Dokter Bagus, mudah-mudahan ini iya, informasi yang betul-betul bisa mengedukasi iya, masyarakat luas ya. Jadi kami dari komunitas MK mengucapkan terima kasih, semoga ini iya, bisa menjadi kontribusi kami buat mendukung, program-program yang baik dari pemerintah. Terima kasih banyak iya, Dokter Bagus. iya, sama-sama.